Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Jam sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami berangkat dengan peralatan yang banyak sekali. Masing-masing membawa tas keril yang begitu besar. Di sini hanya ada 3 orang anak yang ikut, yaitu Aldo dan 2 anak dosen pembimbing. Usianya sekitar 4 tahun, cewek dan 1 orang cowok. Aku agak sedikit lega karena anak-anak yang ikut tidak hanya Aldo saja, tetapi masih ada 2 orang anak lainnya. Kami pun berangkat dalam satu mobil dan Aldo terlihat mulai mendekati kedua anak tersebut. Aldo memang pandai bergaul. Saat dalam bus pun Aldo tak bisa diam, terus-terusan berjalan ke depan dan ke belakang. Banyak dosen yang gemas akan tingkah anakku. Cuaca pagi ini memang agak sedikit mendung dan berkabut, padahal musim panas. Semoga saja pendakian kali ini tidak menjumpai hujan. Jika sudah, sungguh sangat mengkhawatirkan anak-anak di bawah umur. Meski tujuan gunung yang kami tempuh bukanlah gunung ekstrim, tapi tetap saja aku khawatir karena yang namanya gunung sudah pasti seram dan gelap, serta treknya yang susah, apalagi jika menggendong seorang anak. Di dalam perjalanan, Aldo akhirnya tidur karena lelah bolak-balik ke depan belakang bus sambil bercanda dengan 2 anak lainnya. "Duh, Pak, akhirnya nih anak tidur juga," ucapku ke Mas Andi. "Anak papa memang super aktif, pinter," Mas Andi sambil mengelus kepala Aldo dan mencium keningnya. Aldo tertidur sangat nyenyak sekali dan mataku pun ikut mengantuk. Aldo tidur di pangkuan Mas Andi. "Mas, aku tidur sebentar ya. Dari semalam aku tak bisa tidur, Mas. Kepalaku mulai senat-senut nih," ucapku sambil menyandarkan kepalaku ke jendela bus. "Ya sudah, tidur istirahat mah. Masih lama kok sampainya. Nanti papa bangunin kalau sudah mau sampai," ucap Mas Andi. "Iya, Pak." Lama-kelamaan aku terbuai dalam tidur nyenyak, dan rasanya aku sudah sampai di gunung. Dalam mimpi, aku merasakan ketenangan yang luar biasa saat menginjakan kaki di gunung itu. Namun, lagi-lagi aku teringat tentang Kak Jasmine yang pernah aku temui di Gunung Lawu. Tiba-tiba nafasku terasa sangat sesak, seperti ada sesuatu yang menutup wajahku dengan selimut. Aku berteriak meminta tolong, tapi tak ada yang mendengarkannya. Nafasku semakin sesak. Semua terasa gelap. Astagfirullah, Allahu Akbar. Aku melafazkan istighfar dan takbir berulang-ulang. Lalu seketika seperti ada yang menggerakkan badanku dan memanggil-manggil namaku. Lalu aku membuka mata dan aku melihat Mas Andi sedang memegang tanganku dengan erat. "Yang, kamu kenapa? Mimpi apa? Kok jerit-jerit minta tolong?" tanya Mas Andi bingung. "Aku mimpi buruk, Mas. Nafasku sesak, seperti ada yang menutup wajahku dengan selimut," ucapku sambil jantung berdetak cepat. "Coba
istighfar 3 kali. Kamu hanya mimpi. Pikiran kamu jangan memikirkan hal aneh-aneh. Kita nikmati liburan ini dengan gembira. Aldo saja tenang nih, masih nyenyak tidur, ucap Mas Andi. Iya mas, aku masih terbawa suasana dulu saat tersesat itu, jawabku panas dingin. Jangan dipikirin lagi, dijadikan pengalaman berharga dalam hidup. Masih bersyukur loh, selamat dari tragedi itu, ucap Mas Andi. Iya Pak, aku bersyukur banget. Entah perasaan seperti apa saat itu seakan sudah pasrah kalaupun aku lenyap di gunung itu. Hus, bicara apa sih kamu mah? Udah istirahat sini di pundak papa. Bentar lagi kita sampai kok, jawab Mas Andi sambil tanganku memegang tanganku dan menyuruhku bersendir di bahunya. Perlahan, lumayan jauh dan akhirnya kami segera tiba. Hanya kurang lebih 20 menitan lagi berdasarkan maps. Aku lihat Aldo sudah mulai bergerak, sepertinya dia sudah puas sekali tidurnya. Yang, bangun, sudah mau sampai. Kamu belum makan dari tadi, makan dulu yuk, ucapku sambil mengusap pipi Aldo. Lalu aku membuka matanya dan meminta gendong denganku. Mah, aku lapar, ucapnya dengan suara manja. Bentar, mama ambilin makan ya. Aku mengambil nasi box kesukaan Aldo dan dia nggak mau suapi. Aldo memang anak yang mandiri. Dia makan sendiri dengan lahapnya sambil matanya memandang keluar jendela. Perjalanan kami sudah memasuki kawasan pegunungan dan melewati tengah-tengah hutan yang tidak tembus cahaya matahari. Wilayah ini sedikit sekali rumahnya. Hanya ada warung-warung kecil di pinggir jalan, dan itu pun tidak terlihat ada yang berkunjung di warung tersebut. Hanya melihatnya saja, aku tak berani. Kondisinya benar-benar sepi di sini. Saat sedang makan, tiba-tiba Aldo melambaikan tangannya ke arah jendela bus sambil tersenyum dan mulutnya mengunyah nasi. Kebiasaan deh, pasti ada yang dilihat di luar sana. Perasaanku sudah tertuju ke makhluk halus yang berada di wilayah hutan ini. Tapi aku dan Mas Andi tidak mau menanggapi kelakuan Aldo dengan berlebihan. Kami memang sudah terbiasa melihat sikap Aldo yang terkadang berbicara sendiri dan asik dengan dunianya sendiri. Tapi terkadang aku khawatir jika meninggalkan dia sendiri di suatu tempat. Aku takut ada hal yang ia lakukan dan bisa membahayakan dirinya sendiri. Sayang, lihatnya ke sini saja. Jangan keluar terus. Serem tahu. Aku mencoba untuk menakut-nakuti Aldo agar dia tidak melihat keluar jendela terus. Tapi dia tak mau mendengarkan ucapanku. Mama, dia ikutan aku terus tuh, ucap Aldo dengan suara cadelnya. Siapa sayang yang ikut kamu terus? Tanyaku penasaran. Nenek-nenek mah rambutnya panjang, ucap Aldo dengan suara yang khas. Aku dan Mas Andi hanya diam sejenak, menatap ke arah luar jendela. Memang udaranya sejuk sekali. Di sini dikelilingi oleh pohon-pohon rimbun di sepanjang jalan. Aku mengusap-usap kepala Aldo dan berkata, sayang, kalau kamu lihat sesuatu yang aneh, jangan lupa baca bismillah ya. Dan jangan kamu liatin terus. Kamu paham kan maksud mama? Perlahan aku menasehati Aldo dengan lemah lembut agar dia mengerti maksud ucapanku. Dia hanya mengangguk dan tersenyum menatapku. Aku yakin Aldo sangat mengerti maksud ucapanku. Dia anak yang cerdas
dan sangat peka dengan semua yang pernah aku ucapkan. Dia selalu menuruti setiap perintahku. Tak terasa perjalanan kami akhirnya sampai juga, yaitu di Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Hatiku sungguh senang sekali saat pertama kali yang menginjakkan kaki lagi di Gunung dan Aldo langsung berlari-lari di sekitar kaki gunung bersama dengan kedua anak dosen. Gunung Sumbing adalah gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Gunung Slamet. Dengan predikat tersebut, wajar bila Gunung Sumbing menjadi pilihan utama pendaki yang berwisata ke Jawa Tengah. Gunung dengan ketinggian 371 mdpl ini menawarkan pesona keindahan alam sangat indah. Lautan awan dengan puncak gunung lainnya menjadi suguhan setiap pendaki Gunung Sumbing. Dan ini yang membuatku sangat tertarik ikut mendaki bersama Mas Andi. Aku ingin sekali melihat lautan awan yang begitu indah. Tak pernah kujumpai lautan awan seperti di Gunung Sumbing yang banyak diceritakan oleh para pendaki di media sosial. Secara administratif, Gunung Sumbing berada di 3 kabupaten, yaitu Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Oleh karenanya, pintu masuk Gunung Sumbing bisa melalui ketiga daerah ini. Kami memilih jalur via Desa Butuh yang diklaim sebagai jalur pendakian Gunung Sumbing paling cepat. Selain itu, pendaki juga menurut infonya dapat memijakan kaki di puncak sejati Gunung Sumbing dengan pemandangan yang memikat hati mulai dari base camp hingga mencapai puncak. Sejak di base camp, kami sudah disuguhi panorama Dusun Butuh yang memikat hati. Dusun Butuh adalah dusun tertinggi di lereng Gunung Sumbing. Di sini, rumah-rumah berderet persis di lereng Gunung Sumbing. Oleh warganet, Dusun Butuh kerap disebut sebagai Nepalnya Jawa Tengah, sebab desa ini mirip seperti Namche Bazaar, desa di Nepal yang menjadi titik mula pendakian Everest. Di balik kecantikannya, Gunung Sumbing via Dusun Butuh dikenal memiliki jalur yang menguji fisik dan mental. Butuh persiapan yang sangat matang sebelum mendaki, baik persiapan fisik maupun perbekalan. Aku mendengar seorang dosen yang bernama Pak Bambang menjelaskan sekilas tentang gunung ini. Aku sempat berpikir, apakah gunung ini bisa dilalui oleh anak-anak dengan ketinggian yang cukup luar biasa menurutku. Namun, aku seakan takut untuk menanyakan hal itu ke Pak Bambang yang terlihat sangat tegas dan berwibawa. Daripada hatiku merasa ragu, lebih baik aku tanyakan ke suamiku, Mas Andi. Mas, memang boleh anak-anak ikut naik ke puncak Gunung Sumbing? Sepertinya dari penjelasan Pak Bambang tadi, gunung ini agak sulit treknya, Mas. Apalagi sudah dijuluki gunung tertinggi ketiga, ujarku. Boleh sayang, hanya saja yang membawa anak kecil tidak boleh sampai ke puncak. Kita mendirikan tenda di pos tertentu saja. Tidak mencapai puncak bagi pendaki pemula dan anak-anak. Kamu jangan khawatir ya. Kami pasti mengutamakan keselamatan anak-anak terlebih dahulu. Apalagi ada jagoan papa yang ikut mendaki. Mas Andi sambil mengusap dan mencium kening Aldo yang sedang bermain robot-robotan kesayangannya. Briefing masih berlanjut. Ada sesi tanya jawab juga dari beberapa mahasiswa seputar tentang pendakian karena mereka pemula menginjakan kaki di gunung dan mereka masih sangat awam mengenai teori pendakian ini. Meski dibimbing oleh dosen-dosen dan kakak-kakak senior, mereka wajib mendapatkan ilmu untuk bekal dirinya sendiri jika hal-hal buruk menimpanya di tengah gunung.
Aku mendengar penjelasan Pak Bambang dalam briefing ini dan seketika otakku berputar membayangkan penjelasan Pak Bambang yang menyatakan bahwa pendakian Gunung Sumbing kami melalui via Dusun Butuh memiliki 4 pos trek. Pertama yang dilalui dari base camp ke pos 1 adalah jalur batu yang ditata alias buatan dan bersisian dengan ladang milik warga. Jarak yang ditempuh dari base camp hingga pos 1 yaitu 1,6 km dengan ketinggian sekitar 200 meter. Di jalur ini ada tanjakan PHP. Kenapa disebut demikian? Sebab setelah tanjakan pertama masih ada tanjakan lain yang menanti hingga tiba di pos 1. Butuh waktu 1,5 jam untuk menyelesaikan jalur ini. Dari pos 1 ke pos 2, pendaki harus melewati jalur sejauh 1,3 km dengan elevasi sekitar 200 meter. Jalur ke pos 2 didominasi tangga bebatuan dan jalur menanjak berupa akar-akar pepohonan. Di jalur ini pula para pendaki mulai memasuki kawasan hutan pinus. Setelah dari pos 2, perjalanan dilanjutkan menuju pos 3 yang berjarak sekitar 1,6 km dengan elevasi sekitar 200 meter. Berbeda dari jalur sebelumnya, jalur menuju pos 3 lebih landai dan bonus. Bonus yang ditawarkan adalah banyaknya aliran sungai. Keberadaan sungai tersebut sekaligus menjadi sumber mata air bagi pendaki yang masih sangat alami dan bersih. Meski demikian, pendaki wajib berhati-hati karena jalur pos 3 bersisian dengan jurang dan sempit. Selain itu, pendaki juga harus waspada saat menyeberangi sungai. Aliran sungai yang terkadang deras, terlebih di musim hujan, dapat menutup bebatuan yang menjadi pijakan. Sesampai di pos 3, pendaki dapat mendirikan tenda lantaran terdapat area camp yang bisa menampung hingga puluhan tenda dan mata air. Bila masih memiliki sisa tenaga, dapat melanjutkan perjalanan ke pos 4 sejauh 1,5 km. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 didominasi tanjakan yang cukup curam. Pendaki akan dibawa ke jalur yang berbukit. Satu bukit terlewati, masih ada bukit lagi. Hingga tak sadar kaki sudah berada di pos 4. Pos 4 yang berbeda di ketinggian 2983 mdpl, ditandai dengan satu-satunya pohon. Pos 4 juga menjadi area terakhir bagi pendaki untuk mendirikan tenda, lantaran lahannya cukup luas serta memiliki view hamparan laut awan dari pos 4. Pendaki tinggal setengah lagi menuju puncak Gunung Sumbing. Kali ini jarak yang ditempuh sekitar 1,2 km dengan elevasi sekitar 388 meter. Jalur menuju puncak Gunung Sumbing berupa trek tanah bercampur pasir. Berbeda dari trek sebelumnya, jalur yang dilalui tegak lurus langsung menuju puncak. Di jalur inilah baik fisik maupun mental pendaki akan benar-benar diuji. Jalur yang tegak lurus akan lebih cepat menguras tenaga, disertai dengan tanjakan yang tak henti-henti membuat semangat bisa langsung drop bila tak punya tekad kuat. Namun semua rasa lelah itu akan terbayar lunas bila sudah berada di puncak. Ada 2 gunung Sumbing yang dapat dinikmati bila naik dari Dusun Butuh, yaitu Puncak Sejati dan Puncak Selo Konten. Jarak antara kedua puncak ini sebenarnya sangat dekat. Ketinggian kedua puncak Gunung Sumbing itu juga tak jauh berbeda dan sama-sama menawan yang sudah pasti. Kawah Gunung Sumbing berupa kawasan sabana bernama Segoro Banjaran. Juga panorama gunung ini di Jawa Tengah meliputi Gunung Merapi, Merbabu,
Andong, Telomoyo, hingga Lau. Lautan awan khas Gunung Sumbing atau panorama saat matahari terbit akan menjadi momen yang sangat menakjubkan sepanjang hidup, ujar Pak Bambang dengan sangat detail. Seketika, aku merinding hebat membayangkan trek yang akan kami lalui nanti. Apa sanggup untuk mencapai puncak? Tapi kami tidak akan ke puncak karena memang sebagian dari kami baru pemula dan belum ahli dalam bidang pendakian. Terlebih lagi ada 3 orang anak-anak di bawah umur yang ikut dalam pendakian kali ini. Kami berdoa bersama sebelum memulai pendakian ini. Aldo digendong oleh Mas Andi, berada di atas tes carrier. Dalam hatiku merasa agak sedikit khawatir, tapi aku yakin Mas Andi adalah pria yang kuat dan benar-benar melindungi orang-orang yang ia sayang. Setelah kami berdoa, langkah demi langkah, kami memasuki gerbang menuju ke lokasi Gunung Sumbing. Aku dan Mas Andi masuk ke dalam kelompok terakhir. Dalam satu kelompok berjumlah 6 orang dan salah satunya Mas Andi sebagai pendamping dan 4 orang lagi adalah mahasiswa baru dan aku sendiri. Total menjadi 7 orang dengan Aldo. Kelompok kami semuanya hanya berjumlah 4 kelompok dan Mas Andi mendapatkan urutan kelompok terakhir, yaitu keempat. Kami berjalan sesuai urutan kelompoknya. Mas Andi berjalan paling depan dan aku urutan kedua di belakang Mas Andi. Di urutan belakang ada sweeper, yaitu seorang mahasiswa baru laki-laki yang pernah mempunyai pengalaman mendaki gunung pada saat masih SMA. Awal pendakian kami sudah dihadapkan oleh tanjakan berupa bebatuan yang buat begitu indah seperti anak-anak tangga. Di samping tangga tersebut ada perkebunan milik warga setempat. Aku melangkah mengikuti gerakan Mas Andi dan aku lihat Aldo begitu senang melihat keindahan Gunung Sumbing ini. Aku salut dengan suamiku yang begitu kuat menunjukkan sambil menggendong Aldo yang tubuhnya lumayan gendut. Mas, kalau kamu capek, kita berhenti istirahat dulu ya. Aku berbicara dari belakang dan Mas Andi hanya mengangguk saja. Langkahku perlahan menanjak anak tangga satu persatu. Jam masih menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kami berencana akan mendirikan tenda di pos 2 atau 3 dengan melihat sikon terlebih dahulu. Semakin lama, pendakian kami terasa semakin berat sekali. Trekking ini dipenuhi oleh tanjakan bebatuan yang sangat menguras tenaga. Aku melihat ke belakang. 4 orang mahasiswa sudah terlihat lelah. Aku berbeda sekitar 3 tangga ke bawah. Mereka ada di bawahku dan aku berteriak. Adik-adik, kalian masih kuat? Masih, Kak. Mereka menjawab kompak dan ternyata mereka masih semangat sekali. Aku hanya membalaskan dengan senyuman. Mas Andi pun sangat bersemangat sambil mengobrol dengan Aldo yang mulai mengerti dunia pendakian. Lama-kelamaan, kakiku terasa sangat lemas sekali. Kini aku sudah ada 2 tangga ketinggalan dari Mas Andi. Lalu Aldo menoleh ke belakang dan memanggilku, "Mama!" Lalu aku melihat Aldo dan dia tersenyum ke arahku, seakan ingin memberikan semangat untuk aku yang sudah terlihat kelelahan. "Mas, aku ingin istirahat sebentar, Mas." Aku berteriak dari anak tangga di bawah Mas Andi. Namun, Mas Andi rupanya tidak mendengar teriakanku. "Aldo!" Aku berteriak memanggil Aldo dan akhirnya Aldo menoleh ke belakang. Aku bersandar di sebuah tebing tinggi dengan jarak sekitar beberapa meter dari Mas Andi. Dan aku terlihat 4 adik-adik mahasiswa pun duduk di bawah sana. Mereka sangat kelelahan sepertiku. Hanya Mas Andi yang fisiknya kuat sekali. Nafasku rasanya sudah sesak. Dan aku keluarkan botol minum
karena tenggorokanku terasa sangat kering. Lalu aku memanggil Aldo lagi yang sedang asik melihat dedaunan di atas bersama papahnya. "Aldo, tunggu mama." Lalu Aldo menoleh ke arahku dan kembali memanggilku dengan berteriak, "Mama!" Tapi kok mereka tak mau berhenti menungguku. Mas Andi masih saja berjalan menanjak ke atas. "Ya Allah, Mas Andi, kenapa sih gak mau nengok ke belakang? Masa dia tak khawatir sama sekali dengan aku?" Keempat mahasiswa itu akhirnya naik lagi dan mendekatiku. "Kakak, ayo kita nanjak lagi. Aldo dan Kak Andi sudah naik tuh, Kak. Kita ketinggalan lumayan jauh," ucap Fandi selaku sweeper. "Iya, padahal tadi kakak sudah memanggil Aldo dan papanya, tapi tetap saja berjalan. Aldo hanya menoleh saja." "Ya sudah, ayo kita lanjut lagi," ujarku. Lalu aku dan keempat mahasiswa ini akhirnya nanjak bareng ke atas melewati anak tangga lagi yang begitu tinggi. Bahkan ada bebatuan yang kadang kami lewati dan harus kami lompati. Aku masih melihat Mas Andi dan Aldo di atas sana dengan jarak sekitar kurang lebih 10-15 pendakian tanpa menoleh anggota kelompoknya yang di belakang. Nafasku kembali terasa sesak. Rasanya pendakian kali ini benar-benar luar biasa. Berbeda dengan di Gunung Lawu dulu. Aku masih sanggup santai-santai sambil menikmati indahnya pemandangan. Ya Gusti, trek di Gunung Sumbing ini bener-bener menguras tenaga. Aku sempat agak kesal dan menyesal sudah ikut dalam pendakian ini. Aku melihat lagi ke belakang. Ke belakangku, keempat mahasiswa tersebut terlihat kelelahan juga. Dan kali ini mereka terlihat agak jauh dari jarakku berdiri. Aku memutuskan untuk duduk dulu di sebuah tanjakan sambil menunggu mereka. Aku memanggil Mas Andi berulang-ulang sampai suaraku serak dan tenggorokanku sakit. "Mas, Mas, tunggu aku." Alhamdulillah, akhirnya Mas Andi dan Aldo pun menoleh ke belakang dan ia melambaikan tangannya ke arahku seperti mengisyaratkan agar aku segera bangun dan naik lagi. Lalu aku menggeleng-geleng kepala karena kakiku sudah tak kuat lagi. Ini masih di pos 1 loh ya. Masih sekitar 40 menitan lagi sampai ke pos 2. Aku kembali melambaikan tangan ke Mas Andi dan benar saja ia membelokkan badannya dan mencoba mendekatiku. Namun saat Mas Andi ingin melangkah mendekatiku dan turun beberapa anak tangga, langkahnya terhenti. Dan aku lihat Aldo berbicara, tapi aku tak dengar pembicaraannya. Aku melihat Mas Andi menggeleng-gelengkan kepalanya dan wajah Aldo melihat ke arah tebing yang di situ adalah sebuah jurang. Jika kaki kita meleset sedikit saja, maka kita akan jatuh ke bawah jurang tersebut. Aku mencoba memanggil Mas Andi lagi, namun Mas Andi masih saja berbicara di atas sana. Aku tak tahu ia berbicara apa dengan Aldo. Apa iya Aldo sekecil itu sudah mengerti diajak diskusi tentang pendakian? Mustahil sekali menurutku. Tak lama kemudian keempat mahasiswa mendekatiku dan mengajakku agar kembali naik lagi, mengejar kelompok yang lain. Kami tertinggal cukup jauh dari mereka. Akhirnya aku menguatkan diriku sendiri agar semangat menempuh jalur ini sampai pos 2 nanti. Kami mengejar Mas Andi yang masih menunggu di atas sana sambil ngobrol dengan Aldo. Lalu Mas Andi berteriak dari atas sana, "Mama, ayo cepetan." Kami berlima pun mempercepat langkah kami. Naik anak tangga dengan hati-hati.
Kakiku sebenarnya sudah lemas sekali, tapi aku harus semangat karena Aldo yang harus aku perjuangkan agar bisa sampai di pos 2. Sekitar jarak 5 anak tangga lagi sampai di dekat Mas Andi berdiri. Tiba-tiba aku seperti mendengar suara anak-anak sedang bermain berlari-lari di sekitar jalur yang kami lalui. Mataku kian melirik ke sana kemari, namun tak ada apa-apa. Suara tertawa anak-anak itu jelas sekali terdengar di telingaku, dan suara itu seperti bergema keras di telingaku. Lalu aku menoleh ke belakang untuk memastikan apakah anak-anak mendengarnya juga atau hanya aku yang mendengarnya. Perlahan aku menengok ke belakang, tapi tak ada keanehan apa-apa yang terlihat di wajah mereka. Mereka masih asik menikmati pendakian ini, dan wajah mereka serius sekali. Berarti mereka memang tak mendengar suara apa-apa. Mungkin halusinasiku saja, atau mungkin memang hanya aku yang mampu mendengarnya. Semakin mendekati Mas Andi, suara anak-anak itu semakin tak terdengar jelas. Berdengung seakan menggema seperti di sebuah kerumunan. Suara anak-anak bermain sangat terdengar jelas, tapi seakan suara tersebut semakin menjauh dari telingaku. Mas, Aldo tidak apa-apa kan? Aku berteriak memanggil Mas Andi untuk memastikan kondisi Aldo baik mental maupun fisiknya. Mas Andi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, dan aku menganggapnya aman, tak ada kendala apapun. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku, bahwa wajah Aldo selalu menoleh ke samping tebing yang di bawahnya ada jurang tinggi. Aku tak tahu ada apa di sana, dan aku pun tak mau memikirkan hal-hal yang aneh. Cukup terjadi satu kali seumur hidupku melihat kerajaan gaib dan makhluk-makhluk aneh penunggu Gunung Lawu.